Nah, disinilah kamu, dalam kegelapan. Kamu membuka mata lebar-lebar, tapi nggak bisa melihat apapun. Kamu masih bisa mendengar, membaui, dan merasakan berbagai benda, tapi rasanya hampir tak berdaya. Jika penglihatanmu disingkirkan, maka kamu seperti hampir terkunci dari kehidupan. Manusia memandang dunia melalui mata, tapi anjing memandang dunia dengan cara yang sangat berbeda. Anjing memiliki penglihatan dikromatik, artinya mereka cuma melihat kuning, ungu, dan rona abu-abu. Lihat deh, ini spektrum warna yang dilihat kebanyakan orang. Dan ini yang dilihat anjing. Jadi bisa dibilang anjing buta warna, tapi penglihatan malamnya jauh lebih tajam dan juga lebih awas melihat gerakan. Tapi penglihatan nggak begitu penting bagi anjing sebagaimana manusia. Ada saluran lain yang dipakai anjing untuk mengindra sebagian besar informasi. Jika kehilangan indera ini, kemungkinan anjing akan seperti kita kalau harus hidup dalam gelap selamanya. Saluran informasi rahasia yang mereka gunakan adalah indera penciuman. Kita belajar sebagian besar tentang dunia dengan mengamati. Anjing melakukannya dengan membaui. Bagi mereka, tiap bau berbeda dan memiliki kisah. Alasan kenapa kita memandang dunia begitu berbeda terletak pada bagaimana otak kita bekerja. Otak manusia memiliki korteks visual lebih besar yang bertugas memproses informasi visual. Dan otak anjing memiliki korteks penciuman lebih besar yang bertanggung jawab atas indera penciuman. Korteks penciuman anjing 40 kali lebih besar dibanding manusia. Kita bisa menebak perasaan seseorang dengan melihatnya. Anjing bisa melakukan hal yang sama dengan membaui. Di atas langit-langit mulut anjing ada sistem penciuman khusus, yaitu organ vomeronasal. Sistem ini memungkinkan anjing mengetahui hal-hal yang tidak bisa dilihatnya. Itu sebabnya anjing suka mencium manusia dan hewan lain. Dengan begini, anjing bisa memperoleh kesan pertama tentang seseorang dan tahu apakah orang itu sedang sedih atau senang, berbahaya atau bersahabat. Dan anjing jauh lebih pandai merasakan hal-hal seperti itu daripada kita. Kita mungkin bisa melihat lebih banyak warna, tapi anjing punya jauh lebih banyak reseptor bau. Coba kita pakai hitung-hitungan. Manusia punya sekitar 5 juta reseptor, dan anjing bisa punya sampai sekitar 300 juta reseptor bau. Indera penciuman anjing sekitar 10.000 kali lebih tajam daripada kita. Ras anjing dengan indera penciuman terbaik adalah Bloodhound, diikuti oleh Blue Tick Coonhound, Labrador Retriever, dan ras gembala seperti anjing herder. Pada dasarnya, anatomi hidung kita juga berbeda. Manusia cuma punya satu saluran udara, dan kita mencium serta bernapas dengannya. Jadi kita nggak bisa menahan bau sampai lama. Kita menghirup udara dan mencium bau, tapi begitu mengembuskan napas, bau itu hilang. Tapi anjing berbeda. Mereka punya 2 saluran udara yang dipisahkan oleh sebuah lipatan jaringan. Satu saluran untuk membaui, saluran lain untuk bernapas. Kamu pernah lihat celah kecil di samping hidung anjing? Lewat bagian itulah anjing bernapas. Anjing bisa menahan suatu bau yang diciumnya dan fokus pada bau itu. Udara yang keluar saat hewan itu mengembuskan napas juga membantu bau baru memasuki hidungnya. Anjing bisa menentukan lubang hidung mana persisnya yang mencium sesuatu, sehingga bisa menemukan dari mana datangnya bau tertentu. Anjing bisa mengikuti bau yang mengambang di udara dan bau yang menetap di tanah, keringat, parfum, atau bahkan sel-sel melayang atau sekresi kelenjar. Itu semua contoh bau udara. Bakteri yang menempel pada bau membantu membedakannya. Bau darat adalah kombinasi dari bau tanah, lumpur, serangga, dan apa saja yang terinjak langkah manusia. Saat berjalan, kamu mengacaukan dan mencampur bau-bau tersebut serta meninggalkan jejak bau ketika berjalan. Anjing bisa mendeteksi perbedaannya dan mengikuti jejak itu. Ketika kamu lewat, bau udara, tanah, baumu sendiri, dan bau lingkungan bercampur. Bau yang kamu tinggalkan setelah setiap langkah baru akan bertambah tajam. Jadi, anjing bergerak ke arah mana bau itu makin kuat. Biasanya, hidung anjing basah dan dingin dan itu sangat berguna baginya. Ada selapis lendir yang membantu anjing membaui dengan lebih efektif dengan menangkap partikel-partikel bau. Alasan lain kenapa hidung anjing basah adalah karena anjing sering menjilatnya. Apa sampai sini kamu bisa menebak kenapa anjing melakukannya? Ya, karena hidung adalah organ vital yang harus berfungsi dengan baik. Jadi anjing merawatnya baik-baik dengan menjaga kebersihan dan kelembapannya. Saat anjingmu melihatmu, dia menjilat hidungnya untuk mengambil bau dan menilai situasi dari mana kamu dan apa yang kamu lakukan tadi. Dengan menjilat hidungnya, seekor anjing juga bisa mengirim sinyal bahwa dia merasa nyaman dan ingin melewatkan waktu denganmu. Anjing juga melakukan ini untuk menunjukkan bahwa dia tenang dan senang. Tapi jika anjingmu sangat sering menjilat hidungnya, mungkin itu tanda bahwa ada yang membuatnya gugup. Ada hal aneh dari anjing yang tidak pernah kita pahami.
Kadang-kadang anjing senang sekali berguling-guling pada sesuatu yang sangat bau, kayak kaos kaki kotor. Kok suka banget ya? Bagi mereka, bau itu kayak pemandangan baru yang indah bagi seniman. Anjing suka bau, dan bau tajam atau menarik adalah favoritnya. Mereka jadi penasaran dan tertarik. Anjing membaui semuanya. Dengan mengendus sesuatu, dia bisa tahu siapa yang baru saja berada di situ, dan mungkin bahkan bisa menilai orang atau hewan itu. Jadi, anjing lain bisa melacak anak anjingmu, dan mungkin dia tidak ingin dilacak. Mungkin itu adalah insting mereka dari masa lalu saat masih liar dan mengejar mangsa. Berguling pada sesuatu yang bau membantu anjing menyamarkan baunya. Setiap bau punya sejarah. Anjing bisa berguling pada sesuatu supaya bau itu menempel di badannya, lalu menunjukkan kepada anjing lain apa yang telah ditemukannya. Ketika berkomunikasi dengan sesamanya, anjing saling endus, dan tiap anjing tahu temannya habis kemana dan melakukan apa. Jadi ini kayak media sosial bagi mereka. Misalnya saat mengajak anjingmu jalan-jalan, maka ada banyak yang dia baui. Lalu ada seekor anjing ngepost sesuatu, dan anjing-anjing lain datang untuk mengomentarinya. Tapi ada alasan lain juga. Bau busuk bagi mereka seperti parfum bagi kita. Seekor anjing memakai parfum menurut versinya sendiri untuk menarik pasangan atau cuma agar kamu, majikan favoritnya, terkesan. Mereka nggak paham kenapa kamu nggak suka. Anjing juga menjilat. Anjing bisa menjilat tangan, bahkan wajahmu. Sebagian orang menyukainya dan bilang kalau anjing itu mencium mereka. Orang lain nggak begitu suka. Tapi menjilat sangat wajar bagi anjing. Mereka telah mempelajarinya sejak masih kecil, saat induk mereka menjilatnya untuk merawat dan menunjukkan kasih sayang. Begitu mempelajarinya, mereka meniru perilaku ini dengan beberapa alasan. Mungkin menurut mereka, bau dan rasamu enak, kamu agak asin, dan anjing yang baik mengagumi rasa yang menarik. Mereka bahkan mungkin melakukannya untuk menarik perhatianmu. Mereka bosan dan ingin bermain denganmu, atau setidaknya menyadari keberadaannya. Maka anjing menerobos ruang pribadimu. Jika menjilat seseorang, dia akan melihat reaksi. Orang yang tersenyum, tertawa, berkata sesuatu, atau mengelusnya. Meskipun seseorang kurang penyayang dan justru mencoba mengusirnya, itu juga perhatian kan? Jadi anjing mau perhatian lebih banyak. Jika jilatannya mulai menimbulkan masalah, cara terbaik agar anjingmu berhenti tidak bisa dengan sembarang cara begitu dia mulai menjilat. Cukup berpaling atau berdiri dan pergilah. Atau, begitu jilatannya berhenti, beri hadiah anjingmu, dan dia akan segera tahu bahwa tanpa jilatan artinya bagus. Oh, anjing itu jelas ingin sesuatu darimu. Kamu bisa menolaknya. Enggak bisa kalau dia sudah memiringkan kepalanya dan jadi selucu ini. Biasanya anjing selalu memiringkan kepalanya ke arah yang sama. Seperti orang dengan tangan dominan kanan dan kidal, maka ada juga anjing yang kepalanya suka miring ke kanan atau ke kiri. Kenapa mereka melakukannya? Penelitian tentang hal itu masih berjalan. Satu jawaban yang mungkin adalah anjing harus memiringkan kepalanya ketika dia memperhatikan kamu baik-baik. Ini mungkin caranya mengatur telinga agar bisa lebih baik mendengarmu, atau ini bisa terkait dengan penglihatannya. Dia mencoba untuk lebih jelas melihat wajahmu. Tapi satu hal yang pasti, dia melakukan ini semua cuma untuk kamu. Manis banget kan?